Nah ini teman-teman semua, jadi alur dan lini masa uji kompetensi PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam jabatan fungsional guru. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teman Belajar. Pada kesempatan kali ini, Teman Belajar ingin memberikan informasi yang sangat penting ini bagi teman-teman semua terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam jabatan fungsional. Kali ini channel Teman Belajar ingin menginformasikan kapan sih waktu pelaksanaannya uji kompetensi ini. Nah, simak videonya sampai dengan tuntas dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe channel kami ini. Nah, sebelum saya informasikan mengenai kapan sih waktu pelaksanaannya, terus persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan, ini terlebih dahulu kita coba baca dulu ya, apa itu uji kompetensi PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam jabatan fungsional guru. Jadi uji kompetensi pegawai negeri sipil atau PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru ke dalam jabatan fungsional guru ini merupakan proses pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dari seorang pelaksana guru untuk menentukan kelayakan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan fungsional guru. Pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional guru terhadap standar kompetensi jabatan fungsional guru. Nah, selanjutnya teman-teman di sini asesmen uji kompetensinya yaitu tes tertulis atau SCT ini 100% ya. Nanti peserta akan dihadapkan dengan soal cerita berisi situasi sehari-hari sebagai guru dan diminta untuk memberikan respon paling efektif berdasarkan pilihan jawaban yang tersedia. Nah, ini adapun materi uji kompetensinya yaitu pertama kompetensi manajerial terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengolah perubahan dan pengambilan keputusan. Ada juga nanti kompetensi sosial-kultural yaitu tentang perekat kebangsaan. Kemudian untuk kompetensi teknisnya yaitu seputar pedagogi, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Nah, untuk persyaratan dan dokumen uji kompetensi di sini, persyaratan peserta ini pertama dia berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, kemudian berijazah paling rendah sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JR guru yang akan didudukinya paling kurang 2 tahun dan nilai penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini untuk persyaratan pesertanya. Kemudian nanti untuk dokumen persyaratannya di sini yang pertama surat pernyataan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki integritas dan moralitas yang baik. Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian scan asli jasa terakhir yang telah dilegalisasi. Ada juga nanti scan asli surat keputusan kenaikan pangkat terakhir. Kemudian scan asli penilaian kinerja 2 tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dokumen surat pertimbangan teknis dari BKN regional atau surat pengantar usulan kenaikan pangkat dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya ke pejabat terkait atau BKD bagi PNS yang sedang dalam proses pengusulan kenaikan pangkat penata golongan ruang 3C periode April 2023. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang sedang mengusulkan kenaikan golongan ya ke golongan ruang 3C pada periode April 2023. Baik, berikutnya teman-teman kita lihat kapan sih pelaksanaannya. Pelaksanaan uji kompetensi ini kita buka di lini masa. Nah, ini teman-teman semua, jadi alur dan lini masa uji kompetensi PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dalam jabatan fungsional guru. Sini untuk tahap ke-1 informasi penyelenggaraan uji kompetensi. Waktunya itu tanggal 17 sampai 18 April. Ini sudah berlangsung ya.
Kemudian tahap 2 sini sosialisasi dan koordinasi melalui daring. Nah, ini nanti mulainya sosialisasi dan koordinasi tanggal 8 Mei ini mungkin dari pejabat ataupun dari instansi yang berwenang. Nah, untuk pendaftaran calon peserta uji kompetensi di sini nanti mulai dari tanggal 8 sampai 17 Mei. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Nanti silakan dicek di SIM PKB-nya masing-masing ya. Kemudian tahap 4 seleksi administrasi dan pengusulan calon peserta tanggal 9 sampai 19 Mei 2023. Kemudian tahap 5 pengumuman peserta uji kompetensi ini tanggal 22 sampai 24 Mei. Selanjutnya nanti ada juga setelah ditetapkan itu ada coaching klinik peserta uji kompetensi. Jadi nantinya yang dinyatakan lolos ya untuk mengikuti uji kompetensi ini akan dilaksanakan coaching klinik yaitu kisaran tanggal 25 sampai 26 Mei. Setelah itu nanti di tahap 7 di sini pelaksanaan uji kompetensinya adalah tanggal 5 Juni 2023. Setelah itu olah data uji kompetensi tanggal 8 sampai 10 Juni dan tahap 9 terakhir pengumuman kelulusan dan penerbitan sertifikat uji kompetensinya ini tanggal 16 Juni. Nah, jadi bagi teman-teman ya silahkan dicek SIM PKB-nya, siapa tahu teman-teman semua adalah calon atau kandidat sebagai peserta uji kompetensi ini. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman di sini saya ada pedoman uji kompetensi ya. Di sini saya punya pedomannya, nanti silahkan di-download ya di deskripsi videonya. Silahkan dibaca-baca. Dan coba di sini kita lihat ya teman-teman. Saya langsung saja ke poin yang ini nih. Yang poin ke-6 di sini teman-teman. Terkait dengan metode uji kompetensi. Nah, nantinya uji kompetensi ini diselenggarakan melalui metode tes berbasis komputer secara daring ya. Jadi nanti pelaksanaan uji kompetensinya yaitu secara daring. Adapun nanti ini rencana penjadwalan penyelenggaraan uji kompetensinya sebagaimana yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini tentang penyelenggaraan uji kompetensi. Yang pertama adalah ini teman-teman, SIM PKB untuk pendaftaran, verifikasi dokumen dan pengumuman peserta. Jadi nanti terkait dengan informasi pendaftaran, kemudian verifikasi dan unggah dokumen, serta pengumuman peserta itu ada di SIM PKB Bapak Ibu atau teman-teman masing-masing. Dan yang B-nya di sini PMM atau Platform Merdeka Mengajar, ya Platform Merdeka Mengajar untuk pelaksanaan pengumuman hasil uji kompetensi dan penerbitan sertifikat. Nah, jadi nanti pelaksanaan uji kompetensinya itu menggunakan aplikasi Platform Merdeka Mengajar ya teman-teman. Jadi silakan yang belum install atau belum pernah menggunakan Platform Merdeka Mengajar, silakan mulai sekarang untuk dicoba-coba mengakses atau membuka Platform Merdeka Mengajar. Kemudian proses uji kompetensinya di sini diselenggarakan pada alur berikut ya. Ini alurnya ya teman-teman, jadi penyampaian informasi, penyelenggaraan kompetensi, setelah itu pendaftaran seleksi, sampai dengan di sini penerbitan sertifikat uji kompetensi teman-teman. Ini untuk alur pelaksanaan uji kompetensinya. Oke, coba kita lihat bagian yang lainnya di sini. Ini calon peserta melakukan pendaftaran dengan melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan melalui SIM PKB ya. Jadi untuk pendaftaran, unggah berkas itu adanya di SIM PKB, sedangkan untuk pelaksanaannya nanti adanya di aplikasi Platform Merdeka Mengajar. Oke, untuk suratnya silakan di-download saja teman-teman dan dipelajari ya di deskripsi videonya. Kalau saya jelaskan mungkin terlalu panjang, saya cukupkan sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua.